Kalau kalian menganggap bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja, kita perlu melihat apa yang sedang terjadi terhadap beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia, termasuk dengan Gudang Garam. Sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, saat ini kondisi yang dialami oleh Gudang Garam sangat terjepit, sangat terpojok, bahkan ada banyak pihak yang menganggap bahwa Gudang Garam sedang berada di ujung kebangkrutan. Situasi yang dialami oleh Gudang Garam saat ini memang sangat terjepit karena penjualan rokok dari Gudang Garam sendiri terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, kita juga perlu membicarakan apa yang terjadi dengan laba bersih yang didapatkan atau diperoleh oleh Gudang Garam dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya kondisi salah satu perusahaan besar itu akhirnya mengalami situasi yang sangat sulit. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Gudang Garam sehingga saat ini kondisi Gudang Garam itu sedang berada di situasi yang sangat tidak menguntungkan, sangat terjepit, sangat terpojok, sehingga Gudang Garam disebut-sebut akan mengalami kebangkrutan. Kita akan bahas, let's go. Gudang Garam sendiri didirikan oleh Suryo Wonowijoyo pada tahun 1958. Saat itu usia dari Suryo Wonowijoyo itu mencapai 35 tahun. Meskipun demikian, saat ini Gudang Garam itu sudah diteruskan oleh Susilo Wonowijoyo yang merupakan anak bungsu dari Suryo Wonowijoyo. Keberhasilan Suryo Wonowijoyo untuk membesarkan Gudang Garam ini patut kita berikan apresiasi karena apa? Ternyata Suryo Wonowijoyo berhasil membuat Gudang Garam dari bisnis skala kecil sehingga menjadi perusahaan raksasa yang bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja, bisa membangkitkan ekonomi lokal di Kediri. Suryo Wonowijoyo sendiri menggunakan nama Gudang Garam itu berasal dari mimpi, dan ternyata mimpi yang konon didapatkan oleh Suryo Wonowijoyo itu berhasil membuat Gudang Garam seperti yang kita ketahui saat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di industri rokok yang ada di Indonesia. Suryo Wonowijoyo sendiri meninggal pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 28 Agustus di Selandia Baru, dan setelah itu bisnis yang sudah dirintis oleh Suryo Wonowijoyo diteruskan oleh generasi penerusnya. Bisnis Gudang Garam sendiri mengalami declining atau penurunan yang sangat besar, dan hal itu sudah terjadi dari tahun ke tahun, sehingga ya sangat wajar ketika banyak pihak yang menganggap bahwa saat ini kondisi di Gudang Garam itu memang sangat terjepit, sangat terpojok, dan sangat tidak menguntungkan. Bahkan sekali lagi ada banyak pihak yang menganggap bahwa Gudang Garam itu diambang kebangkrutan. Apakah Gudang Garam benar-benar akan bangkrut? Kita akan melihat bagaimana kinerja dari laporan keuangan dan juga operasional perusahaan selama bertahun-tahun yang didapatkan oleh Gudang Garam. Gudang Garam sendiri sebenarnya memiliki perkembangan yang sangat signifikan karena pada tahun 2001 silam Gudang Garam mempunyai 6 pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 100 hektar. Selain itu, sangat banyak tenaga kerja yang sudah diserap oleh Gudang Garam. Dan berdasarkan data pada tahun 2001, saat itu ada 40 ribuan buruh yang bekerja untuk Gudang Garam. Selain itu juga Gudang Garam mempekerjakan 3 ribuan karyawan tetap, dan juga Gudang Garam memberikan cukai atau pemasukan kepada negara dalam jumlah yang sangat fantastis karena berdasarkan data dari CNBC, ternyata Gudang Garam berhasil memberikan cukai lebih dari 100 miliar rupiah per tahun kepada negara. Dengan perkembangan yang sangat luar biasa seperti itu, dan juga dengan pemasukan ke kas negara atau pemasukan yang sangat signifikan dari Gudang Garam, ternyata tidak menjamin bahwa Gudang Garam itu akan terus menjadi sebuah perusahaan yang sangat raksasa, karena saat ini kondisi Gudang Garam itu memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara tentang kinerja Gudang Garam pada tahun 2024 yang lalu, ternyata laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan rokok yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia itu mencapai 980 miliaran rupiah. Meskipun demikian, laba bersih yang didapatkan oleh Gudang Garam pada tahun 2024 yang lalu turun sebesar 81,57% dibandingkan tahun 2023, karena pada tahun 2023 yang lalu, laba bersih yang didapatkan oleh Gudang Garam mencapai 5,32 triliun rupiah. Kondisi Gudang Garam yang terus mengalami penurunan dari sisi laba bersih itu juga berlanjut pada tahun 2025 ini, karena ternyata keuntungan atau profit yang didapatkan oleh Gudang Garam juga mengalami declining. Jadi pada tahun 2025 ini, tepatnya pada kuartal pertama saja, laba bersih yang didapatkan oleh Gudang Garam itu baru mencapai 104 miliaran rupiah.
Laba bersih pada kuartal pertama tahun 2025 ini turun sebesar 83,46% dari periode yang sama pada tahun 2024 yang lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, di tahun 2024, laba bersih yang didapatkan oleh gudang garam itu mencapai angka 595 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan gudang garam pada kuartal pertama tahun 2025 ini mencapai angka 23 triliunan rupiah, di mana itu artinya pendapatan yang didapatkan oleh gudang garam turun sebesar 12% dibandingkan tahun 2024, karena pada tahun 2024 yang lalu, pendapatan yang diperoleh oleh gudang garam mencapai angka 26 triliunan rupiah. Sementara itu untuk laba kotor mencapai 2 triliunan rupiah, yang mana itu artinya laba kotor dari perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu turun 28% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Ada banyak faktor yang membuat kenapa kinerja gudang garam mengalami penurunan yang sangat signifikan dan membuat gudang garam saat ini sedang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Salah satu analisisnya itu disampaikan oleh Bupati Temanggung, yaitu Agus Setiawan. Menurut Agus Setiawan, saat ini memang cukai rokok itu sedang naik dan juga harga rokok itu melonjak sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya itu, salah satu hal paling besar yang membuat kenapa gudang garam itu mengalami situasi yang tidak menguntungkan adalah adanya gempuran rokok ilegal yang makin banyak, di mana kita ketahui bahwa rokok ilegal ini memang tidak menggunakan cukai sehingga mereka tidak memberikan pemasukan kepada negara. Hal itu tentu saja sangat bertolak belakang dengan gudang garam maupun produsen rokok lainnya yang memproduksi rokok secara legal atau secara sah, di mana mereka akan memberikan cukai atau memberikan pemasukan kepada negara. Tidak hanya itu, juga harga dari rokok ilegal ini memang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan rokok legal yang diproduksi oleh gudang garam, Sampurna, kemudian Jarum, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dikatakan tidak baik-baik saja, banyak masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang akhirnya berganti dari rokok yang diproduksi oleh gudang garam, kemudian Jarum, kemudian juga Sampurna, dan lain sebagainya. Mereka akhirnya memilih untuk mengonsumsi rokok ilegal dalam kehidupan sehari-hari. Gempuran rokok ilegal yang terus menghantui produsen rokok legal di Indonesia itu juga menunjukkan data yang sangat memprihatinkan, karena ternyata gempuran rokok ilegal itu sangat banyak, dan pada tahun 2024 yang lalu, menurut data dari Indodata Research Center, ternyata rokok ilegal membuat negara mengalami kerugian sebesar 97,81 triliun rupiah. Konsumsi rokok ilegal sendiri di Indonesia itu terus mengalami peningkatan di tengah ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang akhirnya harus berganti dari rokok legal seperti gudang garam, Jarum, Sampurna, dan lain sebagainya ke rokok ilegal yang tentu saja, sekali lagi, rokok ilegal itu tidak memberikan cukai atau tidak memberikan pemasukan kepada negara. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberhentikan atau untuk membasmi peredaran rokok ilegal, yang tentu saja rokok ilegal itu sangat membahayakan dan sangat merugikan bagi produsen rokok legal seperti HS, kemudian gudang garam, Sampurna, Jarum, dan lain sebagainya. Pemerintah sendiri itu memang sudah melakukan upaya atau melakukan usaha untuk membasmi peredaran rokok ilegal. Menurut Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sendiri, pada tahun 2023, pihaknya itu menyita 787 juta batang rokok ilegal, sementara pada tahun 2024 sendiri, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menyita 752 juta batang rokok ilegal. Khusus untuk tahun 2025 ini, pada triwulan pertama saja, pemerintah sudah menyita 253 juta rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Meskipun demikian, memang sampai saat ini masih sangat banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di masyarakat kelompok kelas menengah ke bawah, dan tentu saja hal itu sangat merugikan bagi produsen rokok legal. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bertemu di tema yang lain.